Kondisi peradaban di era Abbasiyah awal. Video kali ini membahas peradaban di era Abbasiyah periode awal, bagaimana kondisi kerajaan besar Islam ini dalam politik, administrasi, ekonomi, tata kota, dunia pemikiran dan intelektual. Periode awal Abbasiyah sendiri berlangsung selama 1 abad, dari 132 Hijriah, 749 Masehi, 232 Hijriah, 847 Masehi. Ini adalah periode keemasan Abbasiyah, dan para khalifah berkuasa penuh dalam urusan agama dan dunia. Video ini kami bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama menjelaskan bagaimana sistem politik dan administrasi di era Abbasiyah awal. Manajemen politik dan administrasi. Pertama, kekhalifahan. Orang-orang Abbasiyah mendirikan negara mereka pada tahun 132 Hijriah, 749 Masehi, dengan khalifah pertama Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Ia memimpin selama 4 tahun. Sebelum wafat, ia berjanji kepada saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menjadi suksesornya, dan setelah Abu Ja'far adalah Isa bin Musa. Demikianlah ketetapan yang telah diberi stempel tersebut ditulis. Kemudian surat tersebut ia serahkan kepada Isa bin Musa. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa mewariskan kepemimpinan sudah menjadi tradisi sejak khalifah pertama Abbasiyah. Pemimpin berikutnya tidak harus anak, yang penting ia berasal dari klan Abbasiyah. Kebanyakan khalifah Abbasiyah memberi wasiat lebih dari 1 orang. Hal inilah yang menyebabkan perpecahan dan situasi politik dalam kerajaan cenderung tidak stabil. Saat Abu Ja'far Al-Mansur menjabat khalifah, ia mendapat penentangan dari pamannya, Abdullah bin Ali. Sang paman menolak membayatnya, bahkan ia mentahbiskan dirinya sendiri sebagai khalifah. Abdullah bin Ali beralasan bahwa dialah yang menjabat sebagai putra mahkota khalifah sebelumnya. Abul Abbas, klaim Abdullah bin Ali ini memaksa Al-Mansur mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadapi sang paman. Pasukan Al-Mansur yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani pun berhasil menumpas pemberontakan itu. Abdullah bin Ali berhasil ditangkap. Kemudian Al-Mansur mengganti putra mahkotanya yang sebelumnya dijabat oleh anak saudaranya yaitu Isa bin Musa menjadi Muhammad, putranya sendiri. Kemudian pada tahun 158 Hijriah 775 Masehi, Muhammad menjabat khalifah setelah sang ayah. Ia digelari dengan Al-Mahdi. Muhammad terus menjabat sebagai khalifah hingga ia wafat pada tahun 169 Hijriah 785 Masehi. Ia menunjuk putranya, Musa, sebagai khalifah, dan ia digelari dengan Al-Hadi. Namun putranya hanya menjabat khalifah selama 1 tahun. Setelah itu naik tahtalah saudaranya sendiri, yaitu khalifah yang soleh, Harun al-Rashid. Di era al-Rashid, persaingan merebut tahta kekhalifahan seolah-olah menjadi ciri politik Abbasiyah awal ini. Setelah al-Rashid mangkat, terjadi perebutan kekuasaan antara Al-Amin dan Al-Makmun, yang berakhir dengan terbunuhnya Al-Amin, dan naik tahtalah Al-Makmun. Kedua, kementerian. Menteri adalah jabatan prestisius dalam kekhalifahan. Ia menduduki posisi kedua setelah khalifah. Para ulama membagi kementerian ini menjadi 2 bentuk, kementerian koordinator dan kementerian pelaksan. Kementerian koordinator diberi otoritas oleh khalifah untuk mengelola negara dengan pemikirannya sendiri. Ia memiliki otoritas yang independen dalam menentukan kebijakan bagian yang ia kelola, sementara kementerian pelaksana mereka menjadi perantara khalifah dengan rakyat. Mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan khalifah. Di awal pemerintahan Abbasiyah, sistem kementerian mereka banyak terpengaruh dengan sistem kementerian Persia. Jabatan menteri memiliki wewenang yang tidak jauh dari juru tulis. Abu Ja'far Al-Mansur membatasi peranan dan gerak-gerik menterinya, dan ia tidak memiliki menteri yang langgeng dengan jabatannya selama pemerintahannya. Di antara menterinya adalah Ar-Rabi bin Yunus, seorang menteri yang terkenal dengan keunggulan dalam diplomasi dan kecerdasan, dalam cakapnya kemampuan manajerial dan politik. Berbeda dengan masa Khalifah Al-Mahdi, di masanya justru para menteri terlihat begitu menonjol, dan masa pemerintahannya relatif lebih stabil. Di antara menteri-menteri yang menonjol di masanya adalah Yaqub bin Dawud. Kemudian di masa Harun al-Rashid dan Al-Makmun, para menteri memiliki peranan yang lebih besar. Keduanya terlihat begitu mengandalkan keluarga Barmaki dan keluarga Sahal. Yahya al-Barmaki adalah menteri al-Rashid, dan Fadl bin Sahal adalah menteri Al-Makmun. Keduanya diberikan otoritas yang luas dalam pemerintahan, sehingga akses mereka menjangkau seluruh fasilitas negara, dan akhirnya menimbulkan pengkhianatan besar. Keduanya pun disingkirkan. Ketiga, Sekretariat Negara. Sekretaris negara memiliki peranan besar dalam daulah Abbasiyah. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan berwawasan luas, karena merekalah yang mencetak surat tentang kebijakan politik negara, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Mereka juga yang menerbitkan kebijakan yang mengatur urusan masyarakat. Mereka duduk berdekatan dengan khalifah untuk merekam kebijakan khalifah, kemudian menuangkannya dalam bentuk surat dan distempeli oleh khalifah. Sekretaris negara yang paling terkenal di periode awal Abbasiyah adalah Yahya bin Khalid bin Barmaki. Ia menjabat di masa Harun al-Rashid, kemudian Fadl dan Hasan. Keduanya adalah putra Sahal. Sekretaris lainnya adalah Yusuf. Ketiganya menjabat di masa Al-Makmun. Lalu ada Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayat, Hasan bin Wah, dan Ahmad bin Al-Mudabir di masa pemerintahan Al-Mutashim dan Al-Watsik.
Keempat, hijabah. Hijabah berperan membantu para pemimpin dalam menjembatani hubungan mereka dengan rakyatnya. Jadi, hijabah semacam humasnya Daulah Abbasiyah. Mereka mempelajari hajat-hajat para rakyat, membantu mereka untuk bertemu dengan khalifah, atau menolak mereka yang ingin bertemu karena dianggap tidak memiliki alasan yang cukup. Mereka menjaga wibawa khalifah, mengatur mana masalah yang layak diajukan ke khalifah dan mana yang tidak. Dalam hal ini, orang-orang Abbasiyah meniru orang-orang Umayyah. Kelima, pemimpin daerah dalam Daulah Abbasiyah. Pemimpin daerah otonom mengatur wilayah mereka masing-masing. Hal ini berbeda dengan Umayyah yang pemerintahannya adalah sentralisasi pemerintahan pusat. Abbasiyah membagi wilayah-wilayah mereka menjadi dua region. Khususnya di masa pemerintahan Al-Rashid, ada yang dinamakan Al-Wilayah Al-Kubra. Wilayah ini dipimpin oleh anak-anak khalifah, atau seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan khalifah. Mereka membawahi beberapa wilayah dan mereka atur dari ibu kota wilayah tersebut, atau dari wilayah tersebut setelah mendapat perintah khalifah. Yang kedua adalah Al-Wilayah Al-Kamilah. Dalam bentuk kedua ini, para wali bekerja dengan bantuan pemimpin daerah di bawahnya lagi, untuk mengatur perihal kewajiban warga negara, mengumpulkan pajak, menjaga keamanan, mengimami salat, dan memimpin pasukan perang. Keenam, Diwan. Diwan adalah suatu badan yang mengurusi administrasi negara. Ia memiliki peranan besar dalam mengatur keuangan negara, dari mana pemasukan dan untuk apa dikeluarkan, mengatur anggaran militer dan jabatan mereka, dan di masa Abbasiyah, orang yang paling terkenal mengurusi hal ini adalah Khalid bin Barmaki. Para khalifah Abbasiyah menaruh perhatian besar kepada Diwan ini. Peranan mereka banyak. Mereka juga menjadi jalan kerjasama antara Abbasiyah dan Persia, dan memang Abbasiyah banyak belajar administrasi dari pengalaman Persia dan juga Umayyah, khususnya dalam permasalahan Diwan ini. Ketujuh, hakim. Hakim memiliki peranan yang urgen dalam Daulah Islamiyah. Mereka bertugas menjaga hak dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dengan hukumnya yang adil, akan terjagalah akhlak masyarakat, dan tidak mungkin terwujud keadilan kecuali hukum-hukum tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang berlaku di era ini. Karena hukum negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang menempati pos hakim ini haruslah para ulama. Syarat berikutnya, mereka harus memiliki kecerdasan dan logika yang kuat, seorang yang merdeka tidak terikat kepentingan manapun, dan juga seorang yang adil. Di masa ini, para hakim memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia. Pengangkatan dan pencopotan mereka diatur berdasarkan perintah khalifah, dan yang pertama melakukan hal demikian adalah Khalifah Al-Mansur. Ia menunjuk hakim pada tahun 136 Hijriah, 753 Masehi. Masa Abbasiyah adalah masa di mana mazhab fikih sudah cukup mapan. Hal ini sangat membantu untuk mengatur tugas hakim, prosedur peradilan, dan standarisasi hukum. Karena para hakim juga merupakan ulama, peradilan pun bisa berjalan di dalam masjid, khususnya di masa Khalifah Ma'mun. Para khalifah Abbasiyah sangat perhatian terhadap kualitas dari sebuah vonis hukum. Untuk mewujudkan vonis hukum yang benar-benar adil, mereka membentuk suatu badan yang orang-orang di dalamnya bertugas meneliti keadaan para saksi. Dan dari sisi para pengadil, negara menjamin kemakmuran para hakim. Hal ini dilakukan untuk mencegah suap. Lembaga peradilan ini dibuat di ibu kota. Para hakimnya dipilih dan diseleksi dari berbagai wilayah. Dan seorang yang pertama kali disebut sebagai hakim agung adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim, penulis kitab Al-Haraj di masa Harun al-Rashid.